kesejahteraan sosial, semua masyarakat telah melaksanakan, tetap harus ada bentuk perlindungan dari pemerintah, karena masyarakat juga tidak bisa jalan sendiri, ya Bu ya, Pak. Dan pemerintah juga tidak selamanya terus-menerus bisa melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial tersebut. Jadi ada semacam sinergitas antara pemerintah dan masyarakat, sehingga pembangunan kesejahteraan sosial dapat terwujud. Mengapa perlu? Supaya lebih berdaya. Nah, tadi yang saya bilang tadi, supaya kita lebih terangkat status sosial ekonominya, bersifat terbuka, mencapai taraf kesejahteraan. Nah, ini taraf kesejahteraan ini sangat relatif, tergantung bagaimana seseorang bisa mau untuk merubah hidupnya dan bagaimana kinerja dari seorang penyuluh. Ya, dari kita semua, seorang penyuluh mau untuk merubah status sosial di suatu lingkungan yang kita butuhkan, tidak terisolir. Agar masyarakat tidak terisolir, makanya perlu dilakukan penyuluhan terhadap masyarakat. Ketika suatu masyarakat di daerah tertinggal, Bu, Pak, kalau daerah tertinggal itu rawan ya, rawan apa sih Pak? Rawan konflik. Satu, rawan konflik, benar. Terus rawan apa lagi? Rawan pangan. Rawan. Iya, betul. Betul. Terus rawan apa lagi? Iya, yang paling sangat terlihat yaitu di masyarakat daerah terpencil itu rawan dengan isu-isu negatif. Makanya sering ada konflik. Sering terjadi konflik antara hanya beda gang, batas aja sudah terjadi konflik. Kembali lagi, itu adalah tugas Bapak Ibu semua, tugas kita semua untuk memberikan suatu pencerahan. Makanya diperlukan suatu penyuluhan, meminimalisir penilaian negatif. Ini terkait dengan yang di atas, membuka akses informasi untuk kesejahteraan nih maksudnya. Iya, tentu saja ketika ada kegiatan penyuluhan, maka terbukalah akses informasi. Bukan hanya akses informasi saja, ada semacam akses edukasi. KIME, kalau dari bahasa penyuluhan itu disebut KIME. K-nya komunikasi, informasi, motivasi, dan edukasi. Ya. Terus mengurangi resiko sosial. Maksudnya apa sih Bu mengurangi resiko sosial? Penyuluhan sosial bisa mengurangi resiko sosial. Apa kira-kira nih? Benar gak sih mengurangi resiko sosial setelah kita lakukan penyuluhan sosial? Kalau kita banyak begadang kan pasti resikonya. Kalau terlalu banyak makan lemak resikonya. Nah, semuanya ada resiko. Nah, penyuluhan sosial mengandung berkurangnya resiko sosial. Benar atau tidak Bu? Mengapa demikian? Karena hasil dari penyuluhan sosial itu akan terjadi perubahan sikap dan perilaku itu untuk mengubah dirinya sendiri itu untuk mencapai kesejahteraan sosial itu. Tepat sekali. Ini kalau ujian lulus semua Pak siapa Pak? Kusno Duaji. Kusno Duaji ya. Pak Kusno Duaji berapa kali ketemu? Benar sekali. Setelah ada suatu semacam penyuluhan sosial, sehingga resiko-resiko sosial bisa diminimalisir, seperti yang tadi Pak Kusno Duaji jelaskan. Berikutnya Mas, nggak pakai Duaji ya Pak? Untuk apa penyuluhan sosial? Sebenarnya tadi udah kita bahas ya Bu ya. Untuk mengikutsertakan mereka dalam proses pembangunan kesejahteraan sosial, karena lagi-lagi proses pembangunan kesejahteraan sosial bukan hanya milik pemerintah saja. Untuk berbagi peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Berbagi peran. Peran pemerintah tadinya paradigma lama, tugasnya perannya ada di tangan pemerintah masalah kesejahteraan sosial. Lebih di tahun-tahun terkini
berbagi tanggung jawab atau berbagi peran antara pemerintah dan masyarakat. Tentu saja ada semacam pendampingan dari pemerintah untuk mendorong kemandirian sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosialnya. Ini yang terpenting. Ada semacam kemandirian dari masyarakat. Ada atau tidak adanya seorang penyuluh, diharapkan ada kemandirian sosial. Ada atau ada tidaknya bantuan dari pemerintah, diharapkan ada suatu kemandirian dari masyarakat untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial. Berikutnya, proses komunikasi dalam penyuluhan sosial. Nah, ini yang tadi di awal sudah dibahas, sangat penting proses komunikasi. Apa sih Bu komunikasi? Tadi udah ya, sama dengan penyuluhan, tidak jauh, tidak sama. Maksudnya tidak jauh beda gitu, sama dengan penyuluhan. Ketika seorang penyuluh sosial ingin menyuluh sosial, ingin melakukan penyuluhan sosial, tidak melakukan komunikasi, apa Bu jadinya? Datang berdiri, padahal masyarakat sangat butuh, diem aja. Sampai nggak pesannya? Tidak ya. Verbal dan non-verbal, langsung dan tidak langsung, lisan dan tulisan atau peragaan. Di sini masih ada ya penyuluhan sosial melalui peragaan. Ada apa ya? Rudruk, wayang gitu ya. Berisi muatan-muatan sosial. Nah ini. Lanjut, Mas. Komunikasi sebagai inti penyuluhan sosial. Setelah kita tadi mengetahui penyuluhan sosial itu apa, penyuluh sosial itu apa, bagaimana memberdayakan masyarakat melalui penyuluhan sosial. Intinya apa sih dari penyuluhan sosial? Hakikatnya penyuluhan sosial adalah penyampaian pesan atau informasi saja sebenarnya. Ada suatu pesan yang berisi muatan kesejahteraan sosial yang akan disampaikan kepada khalayak sasaran agar taraf sosialnya berubah. Mereka mau melaksanakan, tahu mengenai pembangunan kesejahteraan sosial, sehingga pesan atau informasi tersebut dapat tersampaikan melalui proses komunikasi. Jadi kelihatannya sederhana ya Bapak Ibu, hanya komunikasi. Komunikasi kan ngobrol. Tapi ketika kita salah menyampaikan komunikasi, masyarakat bisa salah pula mengartikan. Bisa saja misalkan dari dinas sosial menginformasikan kepada Bapak Ibu, dikumpulkan di dalam suatu acara, menginformasikan yang salah mengenai pembangunan kesejahteraan sosial, hasilnya akan dampaknya akan sangat berbeda. Ketika dari dinas menyampaikan nanti akan ada semacam bantuan dari pemerintah. Nah ini, jadi ketika kita melaksanakan kegiatan penyuluhan, jangan sekali-kali Bapak Ibu menyebutkan bantuan, karena sangat riskan. Bisa menimbulkan gejolak konflik ketika bantuan tersebut tidak mengalir, tidak muncul. Pesan atau informasi disalurkan melalui komunikasi dalam bahasa verbal maupun bahasa non-verbal, memakai alat bantu atau tidak memakai alat bantu. Jadi komunikasi atau penyuluhan sosial bisa kita lakukan kepada penyandang masalah. Ada kan penyuluhan sosial dilakukan kepada orang yang bisu ya, bisu tuli, tapi dia merupakan suatu bermasalah PMKS. Memakai alat bantu tentu saja dengan bahasa non-verbal. Tentu saja di sini kita harus mendatangkan ahlinya. Masalahnya adalah bagaimana pesan itu dapat dikomunikasikan atau disampaikan serta mendapat respon yang positif dari khalayak sasaran. Itu tadi makanya saya bilang bahwasanya kegiatan penyuluhan sosial beda dengan kegiatan penyuluhan lainnya yang ada di Kementerian Sosial, karena penyuluhan sosial tersebut lebih kepada fungsi dari seorang penyuluh. Ketika kita salah dalam memberikan suatu informasi, bisa saja pesan yang disampaikan yang diharapkan tidak sampai.
Kalau sekarang canggih ya Bu ya, ada SMS, terus ada BBM, bahan bakar minyak. Bukan. Banyak, jadi SMS itu pun merupakan suatu kegiatan penjualan sosial. Lanjut, Mas. Secara sederhana, pemberdayaan yang memungkinkan dapat menjadi suatu proses pendayagunaan kapasitas mereka untuk perbaikan dan perubahan diri seluruh warga dari komunitas itu sendiri. Jadi ketika ada suatu pemberdayaan, pastinya atau sudah tentu ada suatu proses pendayagunaan kapasitas yang berakhir pada perbaikan dan perubahan dari warga itu sendiri. Begitu ya Bu ya? Harus mengorganisir diri secara berkelompok untuk menyusun kebutuhan-kebutuhan mereka dengan menggunakan sumber daya yang ada atau yang mereka miliki dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Sumber daya itu banyak ya Bu ya, yang tadi sudah disebutkan. Ada yang bisa Bapak Ibu berikan pengalaman di proses pemberdayaan ini? Yang sudah, ada nggak yang sudah terorganisir dan mereka bisa merubah status sosialnya? Yang sudah terorganisir, ada ya Bu? Ada ya? Apa Bu? Kebetulan kami pendampingan PKH. Ada hasilnya yang terorganisir dan kubenya sudah dipasarkan. Ibu? kebetulan kami juga sebagai pengurus Kopwan di sana. Saya upayakan tidak hanya dengan adanya simpan pinjam aja, tetapi mengupayakan penggalian potensi masyarakat. Kebetulan masyarakat kami di situ ya mempunyai potensi tapi tidak mempunyai dana. Saya berikan dana, potensinya saya kembangkan, berikan pelatihan, terus ada produk-produknya, karena produknya sudah laku mencari pasar, saya buatkan PRT, kemudian sekarang sudah berjalan. Bagus sekali. Itu kegiatan pemberdayaan yang terorganisir dan hasilnya pun bisa menjadikan taraf hidup, menambah income rumah tangga. iya, betul. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya juga ada mungkin ya? Pendampingan PKH. Iya, pendampingan PKH ya. Mas Agus. Sangat dirasakan betul. Sama Mas Agus. Oleh Mas Agus atau? Mas Agus Nawawi. Nah, kalau yang Mas Agus sendiri yang merasakan, piye tuh? Salah itu. Nah, Siti Nawawi. Itu Siti Nawawi. berikutnya Mas. Nah ini tadi, penyuluh sebagai pendidik. Ada unsur edukasi di dalamnya. Ibu tadi sudah melaksanakan ya Bu ya, melaksanakan suatu keterampilan, ada unsur edukasi, memberikan suatu keterampilan, hasil dari keterampilan tersebut bisa dipasarkan sehingga menambah income. Di tangan pendidik, penyuluh sosial haruslah menambah pengetahuan yang dimiliki khalayak sasaran. Bapak Ibu semua sudah melaksanakan, membangun sikap mental, mindset khalayak sasaran ke arah yang konstruktif bagi pembangunan kesejahteraan sosial. Agak-agak susah ini membangun mindset seseorang untuk ikut serta melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial ya Bu ya. Awalnya Ibu ada kendala nggak Bu? Banyak. Banyak ya. Salah satunya modal. Ya. Ketika masyarakat mau diajak melaksanakan pembangunan kesejahteraan, Modalnya tidak ada. terbentur dengan modal. Terus apa yang dilakukan? Jalur besok iya, terus Mas, penyuluh sebagai motivator penting, sebagai motivator memberikan motivasi, arahan-arahan. Nah, ada pengalaman Bapak Ibu untuk dalam hal motivasi? Terus ketika mengalami suatu kegagalan, ada ya Bu ya? Karena seringnya motivasi yang kita berikan itu
tidak sesuai dengan keinginan kita. Motivasi tidak sesuai dengan harapan kita. Ada Mas, terus Mas penjelasannya? Motivasi membuat kehidupan ada. Ketika tidak ada motivasi, seolah-olah kehidupan ini tidak ada. Tidak ada motivasi. Motivasi adalah niat, dorongan dan semangat, energi atau kebangkitan, visi atau masa depan harus lebih baik. Ketika ibu telah melaksanakan motivasi, telah memberikan motivasi, tentu saja harapan-harapan ini yang akan kita inginkan.